Dia merasa senior, tidak mau diatur, dia mengadakan kegiatan latihan sendiri, dia melakukan pengusahaan sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso. Pemirsa NTTV dimanapun berada, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah setia untuk menyaksikan atau menonton video-video saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang siapa saja sih yang menghambat perkembangan perguruan. Tentunya perguruan kita, IKSP Kerasakti. Ini pagi-pagi ke pasar 2023 nggak ngikut KS, nggak sangar. Baik, sebelum kita lanjut pada pembahasannya, saya ingatkan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kemudian yang menyukai video seperti ini, silahkan klik like. Kemudian yang punya saran dan kritik, tulis di kolom komentar. Oke, langsung kita kepada pembahasan videonya. Pertanyaan tadi, siapa saja sih orang-orang yang menghambat perkembangan perguruan IKSP Kerasakti? Menurut kalian siapa? Berdasarkan analisa saya secara pribadi ya, kalaupun nanti ada perbedaan, ya wajar-wajar saja kita berbeda pendapat. Yang penting kita jangan tukaran, jangan gelut. Oke, menurut saya yang pertama itu adalah justru para senior yang tidak mau melihat organisasi kita ini berkembang mengikuti zaman. Itu yang pertama. Kenapa seperti itu? Ketika ada sebuah tempat latihan yang dikelola anak-anak muda yang punya waktu dan loyalitas tinggi, sementara ada senior yang sebenarnya sudah lama tidak pernah datang ke tempat latihan melihat kok ada begini, ada ini dulu nggak pernah diajarkan. Saya dulu belajarnya nggak begitu. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang menjadi permasalahan di dalam sebuah tempat latihan atau lingkup paling kecilnya di ranting, sebuah ranting. Nanti akan ada perbedaan pendapat antara senior yang mempertahankan pola pikirnya dan melarang adik-adiknya yang sebenarnya masih bertahan untuk mengembangkan perguruan ini, melatih dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah warga-warga baru atau siswa mungkin ya, warga-warga baru yang lepas kontrol. Jadi dia latihan, mungkin bisa dibilang orang tuanya pun tidak mendukung. Tapi dia karena ingin punya komunitas, dia bergabung dengan perguruan, kemudian melakukan latihan, dan mungkin setelah jadi warga itu, dia membuat sebuah komunitas sendiri yang di luar kontrol dari para pengurus, dan biasanya ya kegiatan-kegiatannya konvoi tidak jelas, menggunakan seragam-seragam baju-baju komunitas lah gitu. Yang komunitas berada di dalam sebuah organisasi. Jadi ada organisasi lain di dalam organisasi. Ini menghambat, bahkan mencoreng. Kadang-kadang anak-anak yang usia-usia remaja itu sering berbuat di luar kontrol. Bahkan tidak mengedepankan lagi ajaran-ajaran yang ada di dalam perguruan, tapi lebih cenderung mengikuti yang dia anggap keren gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini lagi senior dari perguruan
itu tidak mau mengikuti tatanan, aturan, atau struktur organisasi yang ada. Dia merasa senior, tidak mau diatur, dia mengadakan kegiatan latihan sendiri, dia melakukan pengesahan sendiri. Tidak mau dia ngikutin pengesahan yang ada di cabangnya situ atau di rantingnya situ. Ini juga menghambat, karena secara tidak langsung dalam sebuah organisasi itu harus ada kalau untuk urusan pengesahan segala macam itu kan ada kontribusinya ke kas cabang, kas ranting, kas pengda seperti itu. Kalau ini keluar jalur, artinya dari sekian jumlah yang disahkan tidak punya kontribusi kepada kepengurusan yang ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini pengurus-pengurus yang curang gitu ya. Bisa jadi ketua cabang malahan. Ketua cabang ini kan punya ya semacam target gitu ya. Tapi sebenarnya target ini nggak wajib sih. Ketua cabang ini kalau dalam satu periode pengesahan itu tidak mengirimkan peserta pengesahan angkatan 138, terus nanti 139 dia kosong di tempatnya dia itu, dia akan berupaya mencari gitu orang yang mau disahkan melalui cabangnya dengan cara ini obrak-abrik cabang yang lain gitu, tanpa sepengetahuan pengurus cabang yang sana. Kalau seandainya dengan sepengetahuan pengurus cabang asal dari anak-anak yang mau disahkan mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika yang disahkan itu tanpa izin, tanpa sepengetahuan pengurus cabang yang ada, jadi masalah nanti. Ini juga menghambat dari perkembangan perguruan kita. Nah, sekarang di tempat kalian ada nggak contoh-contoh oknum-oknum anggota perguruan kita, IKSP, Ikra Sakti, yang menjadi penghambat? Tulis di kolom komentar kalau ada ya. Oke, mungkin pembahasan kita itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jaya selalu IKSP Ikra Sakti, Sinso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.